Halo Pak Widi, Swastiastu. Saya Aldi mau melakukan konseling bersama Bapak. Baik Aldi, kapan mau melakukan sesi konseling? Kalau bisa sekarang Pak, apakah Bapak punya kesibukan? Mungkin kalau sekarang Bapak tidak bisa ya, karena lagi ada acara di sekolah. Mungkin nanti siangan di jam 11, kamu bisa datang ke rumah Bapak. Baik Bapak, nanti saya siangan di jam 11-an saya ke sana. Kebetulan juga saya lagi ada acara juga Pak. Baik Aldi, nanti bisa langsung saya datang ke rumah Bapak ya. Terima kasih Pak. Baik, sama-sama Aldi. Swastiastu Pak. Satu dengan siswa bernama Aldi ya. Benar Pak, saya itu. Senang bisa bertemu kamu Aldi. Bagaimana kabar hari ini? Cukup baik Pak, tapi ada sedikit masalah di kelas Pak. Saya mengerti kondisi kamu. Apakah kamu bisa menceritakan masalah kamu di sini? Saya bingung Pak harus cerita dari mana. Baik, pelan-pelan saja Aldi. Sebelum itu, Bapak akan memberitahu kamu bagaimana sistematika konseling ini. Yang dimana di dalam konseling ini ada beberapa asas yang harus kamu turuti. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Dan konseling ini mengambil durasi selama 30-40 menit. Pak, saya paham. Baik, karena kamu sudah paham, apakah kamu bisa menceritakan masalah kamu di sini? Sebentar Pak. Baik, kalau begitu saya berikan kamu waktu 5 menit untuk menenangkan diri kamu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, karena sudah 5 menit, apakah kamu bisa menceritakan masalah kamu? Siap Pak. Jadi saya punya masalah dengan diri saya sendiri Pak. Saya kurang percaya diri untuk mengambil suatu keputusan dan tidak yakin dengan diri saya sendiri. Kemudian saya juga punya masalah di dalam keluarga Pak. Jadi kamu merasa kurang percaya diri dan kamu tidak percaya dengan kemampuan kamu sendiri ya? Ya benar Pak, setuju Pak. Kira-kira apa yang menyebabkan permasalahan itu terjadi? Dulu saat saya masih duduk di kelas 7 SMP, saya disuruh berpresentasi di depan Pak. Nah di sana pada tes, lalu teman-teman dan guru saya saat itu tidak menatap dan menertawakan serta mengkritik saya yang membuat saya malu, cemas, dan kurang percaya diri untuk berbicara di depan. Dan tambah lagi ketika saya pulang ke rumah, saya sering melihat kedua orang tua saya bertengkar, padahal saya ingin di dalam keluarga saya tidak ada yang namanya pertengkaran Bapak. Jadi sejak pengalaman kamu di SMP melakukan presentasi dan situasi keluarga kamu yang sering bertengkar membuat kamu lebih merasa cemas dan ragu terhadap diri kamu sendiri, dan sehingga kamu menghindari suasana yang membuatmu tertekan ya. Ya betul Pak. Baik. Dari permasalahan itu apa yang kamu lakukan untuk mengurangi rasa cemas kamu?
Ada Pak, saya lebih sering pergi ke tempat lain dulu seperti bar atau kafe untuk memenangkan diri pikiran saya dari pada saat saya langsung pulang ke rumah dan saya sering bolos dalam pelajaran Pak. Sebentar. Tadi katanya kamu tidak ingin ada namanya pertengkaran di dalam keluarga kamu, tetapi kamu lebih memilih pergi ke tempat lain seperti bar atau kafe. Bagi Bapak kurang setuju dengan pendapat kamu yang pergi ke sana. Iya Pak, saya sudah tidak punya pilihan lagi mau kemana untuk tenang. Baik, saya mengerti dengan kondisi kamu. Bagi saya, cara yang pertama harus kamu lakukan yaitu self-talk positif, yang dimana kamu harus tetap berpikir positif ketika melakukan kesalahan itu lagi. Misalnya kamu melakukan presentasi dan melakukan kesalahan itu lagi, coba kamu berpikir positif seperti ini. Mungkin kesalahan ini untuk meningkatkan skill komunikasi saya. Komunikasi saya kurang. Jadi di sana kamu mendapatkan pengalaman dan penguatan. Yang kedua, bagi saya, kamu bisa pergi ke tempat yang sepi seperti pantai. Di sana kamu bisa menikmati desirnya angin sambil minum air kelapa daripada harus pergi ke bar atau kafe. Baik Bapak, saya sudah paham apa yang dapat saya lakukan dalam mengatasi ketakutan berbicara di depan dan mengatasi masalah di dalam keluarga. Oke Aldi, dari pembicaraan kita tadi, apa yang harus kamu rubah terlebih dahulu? Rasa percaya diri kamu atau cara menenangkan kamu dari masalah yang kamu alami? Saya ingin mencoba memperbaiki rasa percaya diri saya dulu, Pak, terutama saat berbicara di kelas. Saya berharap kalau saya sudah lebih yakin dengan diri saya sendiri, saya bisa lebih tenang menghadapi masalah di rumah. Baik, pilihan yang bagus Aldi. Sekarang kamu sudah berani dalam mengambil keputusan. Nah, mengingat sesi konseling hampir berakhir, dari pembicaraan tadi yang bisa saya tangkap yaitu kamu merasa kurang percaya diri dan takut dalam mengambil keputusan, dan kamu juga tidak yakin dengan kemampuan kamu sendiri, sehingga kamu suka bolos sekolah, pergi ke bar atau kafe. Apakah pernyataan dari saya benar? Benar Bapak. Baik Aldi, ingat ya, Bapak ingin kamu melatih serta positif kamu selama berbicara di dalam kelas. Nah, minggu depan kita bisa bertemu lagi untuk melihat perkembangan kamu. Apakah kamu bersedia? Baik Pak, saya bersedia. Saya akan mencoba melatih self-talk positif setiap kali akan berbicara di kelas selama 1 minggu, dan minggu depan saya siap bertemu kembali dengan Bapak untuk melihat perkembangan saya. Baik, terima kasih Aldi. Karena sesi konseling sudah berakhir, kita sudahi sampai di sini saja ya. Baik Bapak. Lawak. Wow, behind the skin.
miskin.